Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun datalahabi wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi zidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dzikrillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur anak-anak sekalian, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan nikmat rizki kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih berpuasa. Anak-anak masih puasa kan hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai berbuka sampai 1 bulan penuh. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menunjukkan kepada kita menuju jalan yang benar, yaitu agama Islam.
Begitu juga mudah-mudahan sampai kepada umatnya. Anak-anak sekalian yang ibu cintai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah ya anak-anak, kita sekarang sudah masuk ke bulan Ramadan, bulan puasa yang kita kenal. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini COVID yang sedang melanda kita akan segera Allah hilangkan di muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran di rumah, anak-anak harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, dalam beribadah. Apalagi sekarang adalah bulan Ramadan. Anak-anak sekalian yang ibu cintai, tetap ibu sarankan kepada anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar, bisa terjaga dari yang namanya segala penyakit, terutama sekarang penyakit yang sedang melanda di seluruh dunia yaitu COVID-19. Apa itu diantaranya? Ibu yakin anak-anak sudah hafal semuanya ya, yaitu dengan 3M. Yang pertama apa? Anak-anak jangan lupa menggunakan masker. Kemudian yang kedua, anak-anak juga diharapkan untuk selalu mencuci tangan. Kalaupun anak-anak sedang dalam perjalanan, silahkan bawa hand sanitizer. Dan yang ketiga yaitu anak-anak harus senantiasa menjaga jarak aman dengan yang lain ya. Dan yang terakhir yang paling utama, anak-anak tetap yang menentukan segala sesuatu yaitu adalah Allah. Untuk itu kita berdoa senantiasa kepada Allah supaya segala penyakit yang ada di muka bumi ini akan hilang. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, pada ceramah Ramadan kali ini, Bu Dada akan menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Anak-anak yang soleh dan solehah, yang dicintai oleh Allah, mamahnya dan juga ibu guru, mudah-mudahan hari ini kita semangat ya. Baik anak-anak, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kita tahu ada hari yang istimewa dibanding hari-hari yang lain, yaitu hari Jumat. Dan bulan yang paling istimewa yaitu bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan? Ada banyak nama-nama dari bulan Ramadan. Anak-anak sekalian, nama-nama bulan Ramadan yaitu yang pertama adalah Syahrul Syam. Syahru itu bulan, Syam itu artinya puasa. Jadi Syahrul Syam itu adalah bulan puasa. Allah mewajibkan kepada kita sebagai umat muslim, umat Islam untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, anak-anak, perintah puasa ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Berarti puasa ini sebenarnya sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Tetapi mungkin waktunya dan caranya yang berbeda. Pada zaman dulu ketika zaman Nabi Muhammad, para sahabat sangat senang sekali dalam menyambut bulan Ramadan. Demikian juga umat Islam sampai sekarang. Tentunya anak-anak juga merasa senang ya kalau menghadapi bulan puasa. Mengapa sangat senang? Ternyata banyak sekali keutamaan dari bulan Ramadan.
Nanti akan kita bahas ya anak-anak. Ya, jadi nama lain bulan Ramadan itu yang pertama adalah saum atau syahrus syam, yaitu bulan puasa. Untuk apa kita berpuasa? Mengapa Allah memerintahkan kita berpuasa? Ternyata dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Masih ingat apa arti takwa? Bagus, ya, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pinter-pinter ya. Kemudian anak-anak, yang kedua, apa sih nama lain dari bulan Ramadan? Bulan Ramadan nama lainnya yaitu Syahrul Barokah. Barokah itu artinya bertambah. Syahru, bulan, barokah artinya bertambah atau disebutkan dengan berlipat ganda. Jadi di bulan Ramadan ini anak-anak, Allah menjanjikan bahwa apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan. Yang biasanya hari biasa umpamanya pahalanya 1 kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan, dikalikan lagi. Tuh, bisa kebayang ya, amal kita itu penuh sekali. Tapi anak-anak, ternyata dosa kita pun banyak ya. Jadi terus kita menabung amal-amal supaya Allah ridho kepada kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan ibadah ketika bulan Ramadan, Allah berjanji akan melipat gandakan ya. Kemudian apalagi? Syahrul Quran. Nama lain bulan Ramadan yaitu Syahrul Quran. Quran artinya bulan diturunkannya Al-Quran. Ingat tidak anak-anak? Disebut dengan apa sih turunnya Al-Quran itu? Iya, bagus. Turun Al-Quran kita kenal dengan nama Nuzulul Quran. Kadang banyak di masjid-masjid, di musola, di majelis taklim mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Itu untuk apa Nuzulul Quran? Memperingati turunnya Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan ini kita harus rajin-rajin membaca, mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, yaitu tanggal berapa anak-anak? Iya, 17 Ramadan ya. Allah menjanjikan, tadi dikatakan bahwa akan dilipat-lipatkan pahalanya. Kemudian yang keempat, nama lain bulan Ramadan yaitu Syahrul Musawwah. Apa itu Syahrul Musawwah? Syahrul Musawwah itu adalah bulan kesejajaran, kesetaraan, persamaan, tidak ada perbedaan. Yang kaya membantu yang miskin, yang pintar juga membantu juga yang kurang pintar. Jadi tidak ada perbedaan. Banyak sekali di bulan saum ini, di bulan puasa ini, orang-orang berlomba ingin memberikan sedekah, membantu yang kurang mampu ya. Kemudian yang berikutnya disebut dengan Syahrul Sabr. Sabr itu sabar. Jadi bulan yang melatih kita untuk melakukan kesabaran, untuk selalu bersabar, bisa menahan hawa nafsu kita. Kita menahan lapar, kita menahan haus, atau menahan marah. Harus bisa ketika bulan puasa. Ya, jadi ada remnya. Nah, anak-anak sekalian, sejajar dengan tadi nama-nama lain bulan Ramadan, kita ke keutamaan bulan Ramadan. Tadi disebutkan oleh Bu Dada bahwa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa dibanding bulan-bulan yang lainnya. Apa sih istimewanya? Bahwa nanti di bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini adalah turunnya Al-Quran. Tadi sudah disebutkan ya, nama lain bulan Ramadan itu apa? Syahrul Quran. Bagus. Yaitu bulan diturunkannya Al-Quran ya. Disebut dengan apa nak? Nuzulul Quran. Iya, anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua, bahwa amal ibadah kita akan dilipat gandakan. Contoh, tadi kita melakukan kebaikan,
kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu, yang tadinya pahalanya 10 akan dilipatkan lagi, kalikan 10 lagi. Atau kita membaca Al-Quran. Allah mengatakan bahwa kalau kita membaca Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan dari 1 huruf. Contoh anak-anak sekarang coba surat Al-Ikhlas. Awalnya apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul. Coba ada berapa huruf? Qul. Ada 2. Ada 2 kebaikan, berarti dilipatkan 10. Kalikan 10 lagi. 2 kali 10, 20. Kalikan lagi, 20. Ya, itu kalau kita mau hitung-hitungan ya anak-anak. Jadi kalau kita beribadah di bulan Ramadan itu, Allah menjanjikan pahalanya akan dilipat gandakan. Bukan hanya mengaji, bukan hanya sholat, puasa, kebaikan yang lain, sodako, menolong orang. Ya, menolong orang itu, bersedekah itu tidak dengan bentuk harta saja. Sedekah itu bisa dengan kita, dengan tenaga kita, bisa juga dengan memberi nasihat kepada teman, juga menolong orang tua, bahkan sodakoh, bahkan kita tersenyum juga itu adalah sodakoh ya anak-anak. Jadi sodakoh itu umum, tidak hanya berupa harta. Boleh anak-anak barangkali ada benda yang kira-kira membahayakan di tengah jalan, diambil dan disimpan di tempat yang aman. Jangan sampai dibiarkan saja sehingga bisa membahayakan orang yang lewat. Itu juga adalah salah satu contoh dari sodako. Ya anak-anak sekalian, jadi kita itu bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Yang berikutnya, keutamaan bulan Ramadan yaitu akan diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridho dari Allah, mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan pada masa yang lalu. Dan kita harus mau bertobatnya dengan tobat nasuha, tobat yang bersungguh-sungguh. Orang mengatakan, ada yang bilang tobat sambal. Apa tobat sambal? Sambal pedas tapi masih mau makan ya. Nah, itu namanya tobat sambal. Sudah tahu salah, dilakukan kembali. Hendaknya kita sebagai anak muslim, jangan tobatnya tobat sambal, tapi tobat apa nak? Tobatan nasuha, yaitu tobat yang bersungguh-sungguh. Kita pada bulan puasa atau pada malam hari sholat tarawih, kita minta kepada Allah dengan sebenar-benarnya sampai bercucuran air mata, mengingat akan dosa-dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada Allah, kadang meninggalkan sholat wajib, atau kita dosa kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Pasti kata Allah, janji Allah akan dihapus, akan dosa-dosanya akan dihilangkan yang masa yang lalu. Ya, amin ya robbal alamin. Kemudian anak-anak, keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya yaitu adanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lail artinya malam, Qadar artinya kemuliaan. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Mengapa malam itu mulia? Sangat bagus karena pada malam itu segala amal perbuatan kita, amal ibadah kita dihitung pahalanya sama dengan 1000 bulan. Ya, dihitung sama dengan 1000 bulan. Coba hitung kalau dalam 1000 bulan itu berapa tahun? Nah, itu jadi kalau kita melakukan amal pada malam itu, pada Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita sebanyak 1000 bulan. Oh, Masya Allah, Allah tuh memberi pahala, memberi kebaikan kita itu sangat mudah sekali ya anak-anak sekalian. Kapan itu Lailatul Qadar? Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu
ada yang mengatakan terjadi pada 10 hari terakhir. Ya, makanya kita suka melihat di masjid-masjid banyak orang-orang yang beriktikaf, berdiam diri di masjid. Untuk apa berdiam diri di masjid? Bukan untuk tidur, ya, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mencari kemuliaan Lailatul Qadar, ya anak-anak sekalian. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kelima yaitu doa kita akan dikabulkan. Sesuai dengan hadis Nabi, ya anak-anak, bahwa doa akan dikabulkan yaitu oleh 3 orang. Yang pertama, orang yang sedang berpuasa hingga beliau berbuka. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang dizolimi. Ya, nah itu tadi disebutkan bahwa orang yang berpuasa sampai dia berbuka dan dia kemudian berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Di bulan Ramadan ini Allah akan mengabulkan segala permintaan kita, ya. Nah, ada waktu-waktu mustajab ya anak-anak untuk berdoa. Di antaranya ini sih ya, di antaranya ketika sesudah asar sampai menjelang berbuka puasa. Tapi sebenarnya masih banyak lagi waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu hanya salah satunya saja ya anak-anak. Berikutnya yang terakhir adalah bahwa di bulan Ramadan ini anak-anak dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka, dan setan-setan akan dibelenggu. Berarti pintunya dibuka. Maksud dari keutamaan ini anak-anak, maksud dari hadis ini ada yang mengatakan bahwa pintu surga dibuka itu ada peluang, banyak sekali kesempatan untuk kita untuk melakukan ibadah-ibadah. Banyak sekali kesempatan kita untuk jalan menuju pintu surga. Dan sebaliknya, melakukan kejahatan-kejahatan pada bulan Ramadan itu biasanya bisa direm, ya, karena saya lagi puasa, yang biasanya suaranya keras sama mamanya, enggak. Tapi ibu harapkan bukan hanya pada bulan Ramadan saja ya anak-anak, harus sesudah bulan Ramadan pun kita harus bisa melakukan hal kebaikan itu lagi. Jangan mumpung saya Ramadan, saya melakukan perbuatan yang baik, nanti sesudah Ramadan biasa lagi sama mamanya, sama temannya. Tidak demikian ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian setan dibelenggu. Berarti, tapi Bu masih ada saja ya yang berbulan puasa, ada yang berbuat kejahatan. Nah, ini ada beberapa pendapat ya anak-anak yang mengatakan bahwa memang secara zahir betul-betul setan dibelenggu. Artinya bahwa Allah mengurangi godaan-godaan dari setan. Dan ada lagi yang mengatakan makna secara majazi, bahwa maksud dari setan dibelenggu itu banyak sekali orang-orang Islam, orang Muslim yang mulai mengerem perbuatan-perbuatan maksiatnya. Mereka ya bisa menahan hawa nafsu, kemudian bisa juga beribadah lebih giat dengan mengaji tadarus dan berpuasa. Anak-anak tahu kan puasa artinya apa? Iya, puasa itu kan artinya menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu. Dan yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa itu menahan hawa nafsu juga. Setan itu kan selalu menggoda manusia, selalu mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan. Dan di bulan Ramadan, setan itu dibelenggu, maksudnya itu manusia atau umat muslim itu bisa mengerem. Sekarang yang biasanya tidak sholat berjamaah di masjid, kalau bulan puasa itu ada ibadah yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu ada sholat tarawih. Mereka ikut sholat tarawih, masjid, musola yang biasanya sedikit safnya sekarang mulai penuh. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi mudah-mudahan di bulan puasa ini kita semua bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan
di bulan Ramadan. Untuk itu anak-anak kita berlomba-lomba, kita beribadah, kita beramal sebanyak-banyaknya supaya bisa mendapatkan pahala yang berlipat, ampunan kita akan dosa kita akan diampuni, ya seperti itu anak-anak sekalian. Berdoa, jangan putus-putus, dan doa itu jangan hanya untuk diri sendiri saja, ya. Kita juga harus mau mendoakan yang lainnya, saudara-saudara kita, sesama muslim, seluruh manusia kita doakan, ya. Jadi jangan pelit dalam berdoa. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anak, juga buat Budadah pribadi, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa puasanya sampai maghrib dan full selama 1 bulan, dan ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Selamat melaksanakan ibadah puasa anak-anak sekalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.